Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke kapan ya? Ini kalau tidak salah video ini akan, kalau menurut hitungan yang pas ya, ini akan tayang di hari Senin tanggal 20 karena posisinya Mas Tulus masih kerja. Nah, mulai akan ada live lagi setiap pagi, mungkin saja, mungkin loh ya, mulai hari Selasa. Kalau Selasanya capek, mungkin Selasa tidak akan ada vlog, baru hari Rabunya Mas Tulus mulai live lagi nemenin kalian ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, mohon kemaklumannya ya. Oke, semoga semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam kangen, salam rindu untuk yang sudah bolak-balik ke sini. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung di-subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan Mas Tulus kita sedekahnya dengan tidak, meski menggunakan pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Dan bisa juga manfaatkan fitur super thanks dari YouTube untuk yang mau nyawer atau ngasih apresiasi terkait dengan konten-konten yang saya sediakan ya. Tombol terima kasihnya ada di sebelah sini teman-teman, boleh dimanfaatkan. Pembayaran bisa menggunakan media Oppo, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih banyak orang baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari dalam dan juga luar negeri tanpa terkecuali saja. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah yondang selesai masalahnya, yang punya hutang piutang semoga Allah berikan jalan rezeki biar utangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada tubuhmu sendiri ya. Plus ditambahin dengan berbuat baik, kemudian sedekahnya untuk dilengkapi lagi. Semangat, 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 semangat. Walaupun rasanya saya itu juga sebetulnya semangatnya ada atau tidak, ya nggak tahu yus ngene iki rasane. Wis pokoknya sak madya nglakoni wis ngono wae, wis manut karepe Gusti. Arep dikepriwekke, arep dipiyek-piyekke ya wis manut wae. Diparingi akeh alhamdulillah, diparingi sithik alhamdulillah, diparingi cukup ya alhamdulillah. Sing penting ya alhamdulillah. Neng yen ono sing kurang pas ya tinggal kita cukupin dengan innalillah. Udah gitu aja ya. Pokoknya harus selalu semangat buat teman-teman orang baik yang sedang menonton video ini ya. Mas Tulus masih ingatkan lagi bahwa kita tanggal 31 Maret 2023 nanti kita akan bagi-bagi nasi box lagi insya Allah. Masih jauh teman-teman, masih separuh. Please, ayolah teman-teman yang nonton video ini, Mas Tulus minta tolong dibantu kegiatan baik kita biar apa? Biar kegiatan sedekah nasi boxnya masih bisa terus berjalan. Please teman-teman yang lagi nonton video ini, Mas Tulus minta tolong untuk dibantu supaya kegiatan bagi nasi box kita masih ada ya, masih bisa berlanjut. Mas Tulus selalu berdoa sama Allah kalau pas habis selesai ibadah nih. Sekarang salah satu doa yang aku panjatkan,
Kalau sudah deket tengah bulan tapi sedekahnya masih sedikit, aku langsung doa sama Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan izin untuk kegiatan baik kita bagi-bagi nasi bok kita terus berjalan, amin." Nggak tahu gimana caranya, saya tetap optimis kok walaupun di sisi lain pesimisnya juga besar karena jumlahnya setengah teman-teman. Kalau biasanya kan sudah ngumpul, 4 sampai 5 juta, akhir bulan tinggal kurang 1,5 juta paling maksimal di situ. Ini setengah teman-teman. Sudah masuk, mau tanggal 20-an itu baru ada ya kurang 3,5-an lagi, kurang 3,5 lagi dan Mas Tulus kan nggak bisa bikin video secara live ya, jadi update-nya juga tidak bisa secara up to date. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Makanya please ayo teman-teman yang lagi nonton dibantu ya. Semoga masih bisa untuk teman-teman membantu. Siapa tahu teman-teman aku pengen munggah Mas Tulus, aku pengen bikin selamatan, tapi kalau memang kerepotan ya wes larikan ke nasi bok aja Mas Tulus, saya sedekahnya lewat nasi bok aja buat ngeruah ya, buat munggah boleh? Boleh silahkan ya. Transfernya kemana kalau mau bantu? Klik kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke nomor rekening yang di deskripsi atas nama Tulus Rianto, oke? Rekening BRI. Pokoknya matur sembah nuwun yang sudah berniat membantu atau yang sudah membantu, oke? Nah, untuk pengiriman minyak bidara baru akan bisa Mas Tulus proses lewat tanggal 20 ya teman-teman. Bisa di hari Selasa tanggal 21-nya atau di tanggal 22 atau di tanggal hari Rabunya karena waktunya sudah ndak nutuk karena Mas Tulus ketika pulang sudah sore. Sebenarnya nyanyinya nggak pernah nyampe malam, alhamdulillah nggak sampai malam. Jadi biar bisa ngebagi waktunya gitu loh buat istirahat masih bisa. Cuma kalau pengiriman jam-jam segitu pick up-nya sudah tidak bisa, sudah tidak ada karena terakhir tuh jam 6 sore. Yang biasa Mas Tulus gunakan itu antar aja. Jadi maaf masih bisa Mas Tulus kirim tapi nanti lewat tanggal 20 nggih. Kalau mau sebutkan nama, pesannya berapa silakan WhatsApp-in aja ke 0857 yang di deskripsi, sebutkan namanya, alamat lengkapnya, pesannya berapa, nanti kalau sudah masuk, Mas Tulus masukkan inden, setelah sudah bisa dikirim, semuanya akan Mas Tulus kirim, nggih. Stoknya melimpah teman-teman untuk minggu depan, jadi teman-teman yang mau pesan silahkan langsung DM-kan saja, nggih. Pokoknya matur sembah nuwun, siapapun jenengan terima kasih yang sudah bantu kegiatan baik Mas Tulus, terima kasih banyak. Kemarin pas Mas Tulus begitu banyak yang nyemangati Mas Tulus, bisalah pasti akan ada kok kegiatan baik ini. Aku rasanya kayak disiram air es itu dingin adem rasanya awakku seneng karena ada yang mensupport dalam arti beliau menyampaikan pasti ada Mas, Mas Tulus harus optimis. Di situ saya ngerasa seneng banget makanya mudah-mudahan ada. Pokoknya matur sembah nuwun, support semangat sedekahnya Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus semoga Allah tukar dengan rezeki lebih berkah melimpah lagi amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya dan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga semuanya sukses dan minta maaf kalau terkesan Mas Tulus tidak seperti biasanya nemenin teman-temannya nggak real time ya nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting Mas Tulus selalu ada dengan wajah gantengnya Mas Tulus ini buat nemenin. Alah, 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 alah. Arti gaya guyu-guyu kadang-kadang meripatku tuh nggak bisa berbohong ya. Apa matanya Mas Tulus nggak bisa bohong karena mata capeknya, mata lelahnya atau mata ngantuknya itu nggak bisa dibohongi. Kadang-kadang sampai rumah blek, nemu bantal, nek iso turu ya turu, tapi kan ya ngerti dewe di sini tuh rame, jadi kadang-kadang belum bisa istirahat ya. Oke, mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku ada beberapa teman-teman juga yang meminta dibahas angka 19, tetapi jujur selain teman-teman yang meminta, aku tertarik membahas angka 19 karena menurut apa yang disampaikan yang ke saya terkait dengan gelaran acara yang sedang digelar yang di salah satu titik ini di luar yang ada di Gunung Semeru ya teman-teman. Ini di luar yang di Gunung Semeru mulai tanggal 7 sampai tanggal 19. Jadi saya tertarik membahas angka ini karena hari 19 itu merupakan hari terakhir atau hari puncak dalam rangka menetralisirkan sesuatu atau sedang sedang memperbaiki sesuatu. Jadi saya tertarik sekali membaca angka itu. Kira-kira ada banyak hal atau ada apa saja yang bisa kita baca. Nanti Mas Tulus akan baca angkanya. Tapi sebelumnya yang lagi nonton jangan lupa dibantu like dulu, di-share ke media sosial yang kalian punya dan satu lagi bisa memanfaatkan
nyawer-nyawer sambil nonton di fitur Super Thanks yang ada di sini ya. Tombol terima kasihnya ada di sebelah sini, oke? Terima kasih. Oke, angka 19032023. Yes, hal yang paling menarik buat saya adalah ini adalah hari puncak. Tanggal 19 itu adalah hari puncak terkait dengan, digelarnya prosesi penetralan yang dilakukan para leluhur. Salah satunya adalah yang ada di wilayah Pulau Jawa khususnya. Salah satu acara pembuka sebetulnya dari dari jam tanggal 7 sampai tanggal 19 ini acara pembuka yang akan dilanjutkan di Gunung Semeru, sebetulnya seperti itu. Yes, saya tidak bisa mendetailkan secara detail isinya seperti apa karena itu bukan hak saya juga, tapi memang terus pengen membahas angka ini. 1 dan juga 9 teman-teman, sebetulnya kalau dikategorikan sebagai angka yang bahaya, kalau dari segi musibah angka ini bahaya sekali. Tetapi kalau digambarkan sebagai angka yang perfect atau mendekati sempurna di antara ya persentase dari 100 di 98% lah ya. Angka 1 dan 9 tuh angka yang saling bertautan satu sama lain. Angka di awal dan angka yang menuju di akhir. Karena 10 itu kalau saya hitungan saya itu 1 dan 9 itu angka yang paling sempurna 9 dan 1 itu angka di awal. 1 itu melambangkan kehidupan, melambangkan ke apa namanya, melambangkan ke awal, mengawali sesuatu baik itu kehidupan, juga melambangkan sesuatu yang berhubungan dengan kematian atau pergi atau menghilang. Moksa bahasanya begitu dan tidak kembali lagi. Seakan-akan gambarannya seperti itu dari angka 1. Nah, angka 9 ini juga melambangkan sesuatu yang kenapa ditutup dengan hari ini untuk acara pembukaannya? Karena menurut aku ya angka 9 ini melambangkan satu hal di mana kita sudah mulai menjajaki kehidupan dengan keras gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh lagi dipager dengan kencang, dengan keras. 9 kan besi, batu, melambangkan sesuatu yang keras. 9 ini angka yang keras, angka yang tajam gitu loh teman-teman. Angka yang susah untuk dirusak. Jadi 9 ini juga melambangkan sesuatu yang sedang dibuat untuk memagari kita, untuk untuk menghalangi kita dari berbagai macam hal, salah satunya adalah hal-hal yang kurang baik, seakan-akan gambarannya seperti itu. Itu dari segi pandang aku terkait dengan yang dilakukan para leluhur kita terkait dengan kita. Nah, sayangnya adalah ada 03 di bagian tengah, ada 2023 di bagian belakang. Nah, ini akan beriringan juga dengan kegaduhan teman-teman. Jadi ya makanya bener kata orang tuaku dulu, jadi misalnya arep zaman iki, zaman kai, arep zaman api mesti sandingannya barang Allah ya. Kayak di pewayangan tuh digambarkan ya, ketika Eyang Semar itu pengen bangun kayangan, dalam arti bangun kayangan bukan berarti membangun kayangan, tapi membangun moral masyarakat dan lain sebagainya untuk tujuan baik. Pasti ada yang mengacau, pasti ada yang coba menghancurkan. Salah satunya adalah Betari Durgo yang akan ngirim anak buahnya untuk menghalau gimana caranya biar hajatnya Eyang Semar tadi tidak berhasil. Nah, seakan-akan gambaran juga seperti itu. Anggaplah sekarang Eyang Semar kok aku merinding nyebut Eyang Semar. Anggaplah sekarang tuh Eyang Semar lagi ngeletralin kita, lagi majekin kita. Nah, angka 3 ini bisa melambangkan sesuatu yang salah, sesuatu yang gagal, atau kegagalan yang ditimbulkan secara sengaja, atau kegaduhan yang sengaja dibuat. Angka 3 melambangkan seperti itu. Jadi terkait dengan penetralan kita sedang dipagar secara halus supaya apa? Sebetulnya begini simbolnya. 7 dan 9 merupakan acara pembuka untuk mengarah ke Mahameru atau ke arah Semerunya itu. Aku tuh sebenarnya masih bingung antara Mahameru dan Semeru. Masih baca-baca komentar teman-teman nih masih agak ngambang. Aku juga masih belum terlalu paham karena ya aku ndak mau seuzon sehebat apa sih saya diajak ke Mahameru itu kan, seakan-akan saya tuh orang hebat. Padahal dari beberapa komen yang saya baca ternyata Mahameru tuh tempatnya bersinggahnya para dewa. Allahu Akbar. Orang seperti saya yang masih nggak tahu apa-apa, sing bentuknya saene gede ini kok diajak mabur ke Mahameru, tempatnya para dewa, kan ya nggak mungkin kuat toh. Mas Tulus tuh gede banget loh. Mas Tulus tuh berat ya. Jadi rasanya kayak nggak percaya. Jujur masih bingung, masih ngambang aku terkait dengan Mahameru itu seperti apa, jujur masih sangat ngambang karena ya saking nggak nyangkanya orang seperti saya kok bisa sampai ke tempat yang wah seperti itu, tempatnya para dewa berkumpul segala macam. Ini satu hal yang masih buat aku kayak rasa nggak percaya. Jujur itu teman-teman. Jadi mengawalinya seperti ini. Kenapa? Karena penetralan
awal, ini penetralan awal ini hanyalah untuk membuka dulu, setelah nanti beliau-beliau berkumpul di Mahameru, akan ada efek-efek yang kurang baik teman-teman. Yo kuwi mau, makanya hal-hal baiknya ini ada, tetapi akan diiringi dengan hal-hal yang buruk. Mereka akan coba cari tahu, mereka akan coba cari kegaduhan, mereka akan coba cari kehancuran-hancuran yang lain. Biar apa? Biar ini dari awal kita sudah mau dihajar, nanti setelah di Mahameru digelar acara besarnya atau acara puncaknya, ini juga akan menjadi momen yang luar biasa, teman-teman. Momen luar biasanya apa? Mereka kalau menghajar kita akan besar-besaran juga. Jadi kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan sama makhluk dalam arti bisa jadi adalah anak buah Mbah Dakjal ini juga bisa jadi akan menggaduh kita. Salah satu kegaduhan-kegaduhan itu yang akan ada bareng dengan hal-hal baik yang sedang dipersiapkan sama leluhur kita untuk sebetulnya untuk mengayomi Nusantara. Nah, Nusantara di sini saya lebarkan karena yang bilang kalau kamu bilang Nusantara yo gara ora Pulau Jawa. Istilahnya, nah yang dimaksud Pulau Jawa ini sebetulnya adalah Indonesia, teman-teman. Jadi secara garis besarnya beliau-beliau mengatakan Pulau Jawa ini adalah Indonesia. Sedangkan kalau kayak Malaysia, kayak Brunei Darussalam, kayak Singapura itu kan dulu satu dengan kita ya, satu lingkup. Bahkan ada beberapa wilayah yang menurut aku bukan tanah Melayu tapi masih masuk dengan wilayah kekuasaan Nusantara di masa lalu. Jadi yang selalu bilang kalau Pulau Jawa, Indonesia iki gak kok Pulau Jawa, istilahnya begitu. Jadi mereka sedang menetralkan ini tetapi juga akan ada kegaduhan-kegaduhan itu. Nah, salah satunya kegaduhan yang diperlihatkan adalah yaitu terkait dengan hawa panas yang luar biasa ini akan mempengaruhi beberapa hal. Ya, tadi penyakit sudah Mas Tulus jelaskan di video sebelumnya. Terkait dengan penyakit, kemudian bisa micu gunung erupsi lagi. Nah, sebetulnya gini, kalau erupsinya gunung ini gara-gara rapat yang sedang dilakukan, tidak sebetulnya. Tetapi kalau terpancing gara-gara energi lain yang coba menggaduh leluhur kita yang sedang rapat, ini mungkin. Jadi mereka menggaduh, dibikin panas, dibikin gimana caranya untuk supaya mereka tuh terganggu konsentrasinya, sedang berdoa, sedang zikir buat anak cucunya, sedang magerin kita dalam arti pagar dalam tanda kutip, mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi kok rotok aneh iki. Tetapi banyak hal yang mungkin saja ini akan jadi momen yang kurang baik menurut saya bagi teman-teman ketika ada bebarengan musibah. Nah, mulai tanggal 19 ini juga ada clue yang saya terima bahwa kita juga harus hati-hati terkait dengan musibah-musibah. Nah, justru di sini Mas Tulus pengen baca angka di balik 19 ini ada musibah apa saja yang jadi potensi terkait dengan hal-hal yang akan terjadi setelah 19 ini akan mulai dibuka baru lagi. Saya nggak bisa sebutkan tanggalnya bukan 19 tapi 19 ini adalah tanggal terakhir puncak acara terkait dengan openingnya istilahnya gitu. Opening ceremony lah istilahnya gitu. Bener nggak bahasa aku Ki? Jadi kayak openingnya tok. Puncaknya nanti akan digelar di Semeru misalnya. Nah, acara puncak ini akan dibarengi dengan beberapa hal. Nah, beberapa halnya ini apa saja? Kita akan baca terkait dengan apa yang terjadi lewat angka-angka yang saya baca di tanggal 19. Kira-kira ada apa saja? Nah, sebelum ini kegaduhan ini muncul di angka 3 di bagian belakang. Jadi di sela-sela kebaikan yang sedang dilakukan leluhur kita untuk Nusantara, ada hal baik yang mapak dari ujung ke ujung gitu loh teman-teman. Tengah dihajar, pinggir dihajar, sedangkan depan lagi zikir, lagi doa. Ya gimana caranya kita bisa khusyuk dalam beribadah ketika kita beribadah tapi di kanan kiri kita sedang ada bunyi mercon. Anggapnya seperti itu. Nah, beberapa hal ini coba saya baca lewat angka 19-nya, kira-kira ada apa saja yang bisa kita prediksi atau bisa kita lihat intuisinya di balik angka 19, kira-kira efek dari kejadian atau dari hal ini salah satu utamanya adalah bisa mancing gunung erupsi. Sebetulnya gunung erupsi bukan karena dipancing oleh leluhur kita yang sedang melakukan sesuatu ini, tetapi justru karena energi yang ditimbulkan oleh makhluk lain yang coba mengacau. Makhluk lainnya coba untuk menggaduh gitu loh teman-teman. Jadi digaduh kemudian dihajar biar apa? Biar nggak fokus, biar semuanya pecah, biar semuanya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan akhirnya apa? Rontok, berantakan, seakan-akan begitu. Jadi biar doanya nggak khusyuk. Tapi aku yakin dan percaya leluhur Nusantara itu nggak akan goyah. Ya, selama tujuannya baik, aku yakin dan percaya Allah akan bantu semuanya menjadi baik-baik lagi. Oke, dari angka 19 beberapa kegaduhan yang mungkin muncul terkait pas acara ini akan digelar lewat tanggal 19, intuisinya adalah maaf teman-teman aku harus bilang pengambilan tumbal terkait dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh anak buahnya Mbak Dajjal juga akan melimpah sekali, akan banyak kejadian kecelakaan yang berbau dengan mobil
di jalanan, di daratan khususnya berbau dengan tanah soalnya ya. Meninggal dengan bau tanah ini juga cukup banyak, bau besi cukup banyak, bau besi yang bercampur dengan karat, ada air juga ada, jadi hati-hati teman-teman. Jadi kecelakaan-kecelakaan yang akan timbul lewat tanggal 19 ini, khususnya di tanggal-tanggal ganjil di bulan ini juga akan jadi momen yang menurut aku ini akan membuat kita menjadi dalam tanda kutip lebih bahaya ketika terjadi di daratan. Ya, daratan apalagi di laut, teman-teman. Besi yang berhubungan dengan laut ini besi yang bercampur dengan air ini juga akan ada potensi bau mayat atau bau tumbal istilahnya begitu. Jadi ini akan jadi momentum juga. Nah, angin yang bercampur dengan besi juga ada kemungkinan jadi pesawat walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, komponennya tidak terlalu kuat atau baunya tidak terlalu kuat, tetapi bau ini ada atau komponen ini ada. Jadi ada potensi pesawat yang maaf jatuh atau tidak aku tidak bisa memastikan, tetapi trouble itu masih akan ada. Jadi kayak ada bau api di balik besi yang terbang. Walaupun maaf presentasenya mungkin kalau dari 100 tuh hanya 20-30%. Jadi kemungkinannya kecil sekali. Nah, yang paling besar, yang paling kuat menurut Mas Tulus. Nah, kenapa selalu diiringi dengan keburukan? Ya gue mau hal baik yang dilakukan pasti akan beriringan dengan keburukan. Salah satunya pengambilan-pengambilan tumbal yang saat ini mungkin akan terjadi di daratan, teman-teman. Di mobil yang gue lihat apa tuh? Pak? Udah lu konsen aja ah. Apa yo enek dayoh ning omahe wong kok syukur mlebu ngetek-ngetek dibongkari kabeh sing digolek ya apa-apa. Aku kon syuting, ya ning ngarepku. Kon fokus piye? Mbok wagiahi piye karepe? Jadi itu teman-teman, sorry aku harus bilang apa adanya karena memang kecelakaan ini atau tumbal ini akan banyak mengiringi hal baik yang sedang dilakukan. Jadi aku tidak menakut-nakuti tapi yang aku lihat itu kecelakaan di jalanan akan lebih kuat teman-teman ya. Kecelakaan di jalanan yang berbau dengan besi ini cukup kuat sekali, harus hati-hati. Nah, kereta api karena komponennya atas bawah sudah besi, ini juga harus hati-hati juga ya. Yang berhubungan dengan darat atau dekat dengan tanah atau ada energi tanah di situ, ini sangat akan jadi potensi kecelakaan yang bisa menimbulkan banyak korban jiwa terkait dengan itu. Kemudian ada penyakit juga, ada virus, kemudian hewan-hewan yang akan banyak meninggal. Ini juga salah satu contoh hal buruk yang timbul di balik kejadian yang akan dilakukan. Jadi kegiatan itu baik sebetulnya, kegiatannya baik tetapi akan berefek ke sesuatu yang kurang baik korbannya itu adalah manusia dan juga hewan. Dan ini aku banyak membaca komentar teman-teman, ternyata benar di beberapa daerah banyak hewan-hewan yang sudah mati teman-teman, baik ayam dari unggas sampai mamalia banyak yang sudah meninggal, banyak yang sudah mati secara mendadak ada, secara massal juga ada banyak sekali. Bahkan aku beberapa komentar aku baca, Mas Tulus kok bisa benar ya yang Mas Tulus baca ya. Ini juga akan jadi pagebluk yang bisa saja terjadi di selama acara ini berlangsung karena leluhur kita melakukan hal baik. Nah, orang-orang yang tidak suka ini akan jadi kegaduhan di beberapa hal. Salah satunya tadi faktor kecelakaan atau faktor musibah ya teman-teman. Nah, erupsi juga masih ada, erupsi gunung hati-hati, ada potensi erupsi lagi. Kemudian gempa bumi juga sangat kuat, harus hati-hati lagi teman-teman terkait dengan hal yang terjadi sekarang. Jadi mereka tuh kayak micu gitu loh, mereka tuh kayak micu alam buat marah, mereka tuh mancing alam buat marah. Caranya gimana Mas Tulus kok bisa kayak gitu? Ya mereka ngasut manusia buat melakukan tindakan kekerasan, keangkuhan, kesombongan, alam marah jadi musibah. Prosesnya seperti itu. Mau percaya mau enggak terserah. Tapi sebetulnya alam ini ketika memberikan musibah pasti ada sambung rapatnya sama kita. Ada hubungannya dengan kita. Ya, relate-nya musibah yang ada di Indonesia ini berhubungan dengan manusianya sendiri yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi sangat mungkin. Jadi leluhur kita lagi berdoa secara baik-baik, secara baik-baik juga tujuannya baik. Tapi ini makhluk-makhluk gak bener nih, hasut aja semuanya dihancurin gimana caranya. Bikin kegaduhan lah, kecelakaan lah, musibah lah, gempa bumi, erupsi masih sangat ada potensinya. Banjir sedikit, tetapi banjir ini justru bukan dari hujan teman-teman. Nah ini patut kita waspadai ya. Hal yang berhubungan dengan air yang akan melimpah ini bukan berasal dari hujan, tetapi dari satu wadah yang terpecah.
Itu juga sangat mungkin, harus hati-hati. Itu beberapa hal yang bisa Mas Tulus wedar di balik angka 19, mudah-mudahan kita semua bisa saling membaca, saling tahu satu sama lain, ngewedar masing-masing. Mas Tulus bukan guru, kita sama-sama belajar di sini. Semoga manfaat video hari ini, kita sama-sama saling belajar. Yang saya sampaikan tidak bisa saya pastikan, tetapi kita lihat ke depan, mudah-mudahan yang buruk-buruk nggak terjadi, yang baik-baik saja yang terjadi. Suka tonton, nggak suka disilakan di-skip, nggak usah komen yang aneh-aneh, nggak usah hina, nggak usah ngata-ngatain, nggak ada gunanya. Ya, malah sama aja kayak doain diri kamu sendiri. Apa yang kita ucapkan sebetulnya simpelnya adalah itu yang akan kita alami suatu ketika. Jadi katakan yang baik biar apa? Biar kita juga mendapatkan sesuatu yang baik. Meskipun kamu tidak suka, ndak usah juga kamu kata-katain orang itu. Biarkan yang berhak menilai salah, dosa atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kamu sebagai manusia, oke? Kalau misalnya Mas Tulus ada salah-salah kata penyampaian terlalu kasar, menyinggung dan lain sebagainya, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini manfaat, saya jadi berkat buat jenengan, jenengan jadi berkat buat saya, jadi kita sama-sama saling memberkati. Dan jangan lupa untuk terus jadi berkat untuk sesama, ya. Dan semoga semua makhluk berbahagia, amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret Mas Tulus doakan semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, yang punya hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya, amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul, diberikan momongan pilihan Allah yang terbaik, amin. Yang pengen bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera Allah turunkan, Allah berikan izin mendapatkan jodoh terbaik pilihan Allah, amin. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya hal yang bisa dimanfaatkan untuk membantu orang banyak, kemudian pengen punya usaha dan lain sebagainya, naik haji, ngangkat derajat keluarganya, bahagiain keluarga besarnya, Mas Tulus aminkan, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah atau hal-hal yang kurang baik yang sudah Mas Tulus bahas hari ini, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur sembah nuwun, maaf kalau videonya terkesan pendek-pendek karena Mas Tulus satu hari bisa syuting 3-4 video buat stok selama Mas Tulus kerja sampai tanggal 20. Oke. Mas Tulus nyuwun pamit, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Atur nuwun. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.